warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Smeta Kreatif bersama saya Rio Zandisco. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sinematografi untuk memenuhi tugas-tugas praktek dari komunitas PNF Filmmaker SMK PGRI 1 Kedondong. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang seputar dunia sinematografi. Di dunia sinematografi, kita tahu banyak tentang istilah-istilah teknis yang ada di sinematografi secara teori maupun istilah-istilah lain di lapangan. Nah, di sini saya akan membahas 8 istilah yang biasa digunakan dalam dunia sinematografi. Yang pertama yaitu sinematografi. Sinematografi dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinematografi. Berasal dari bahasa Yunani kuno yakni kinema yang artinya bergerak dan grafin yang artinya merekam. Nah, orang yang bertanggung jawab dalam departemen sinematografi disebut dengan sinematografer. Sinematografer mempunyai tugas yaitu melukis cahaya menjadi sebuah gambar menggunakan medium kamera. Yang kedua adalah exposure. Exposure bisa diartikan dengan pencahayaan. Exposure adalah jumlah cahaya per unit area yang mencapai permukaan sensor. Semakin sedikit cahaya yang ditangkap oleh sensor, maka semakin gelap pula gambar yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh sensor, gambar yang dihasilkan semakin terang. Cahaya bisa dihasilkan dari berbagai sumber seperti matahari, api, lampu. Pada dasarnya, exposure pada kamera dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu shutter, aperture, ISO atau ASA. Yang ketiga adalah sensor kamera. Sensor kamera adalah sebuah perangkat sensor yang ada di dalam kamera yang biasa digunakan untuk menangkap cahaya. Ukuran sensor kamera ini bermacam-macam, dari yang terkecil seperti smartphone kita ini yang diagonalnya 4-7 mm hingga kamera profesional sinema seperti R65 yang mempunyai sensor panjang diagonal 60 mm. Semakin besar ukuran sensor, maka cahaya yang ditangkap semakin banyak. Sebaliknya, jika sensornya kecil, cahaya yang ditangkap juga semakin sedikit. Yang keempat adalah ISO atau International Standard Organ System. ISO atau biasa disebut di Indonesia sebagai ISO, bukan ISO babat yang ini ya, tapi ISO yang ini berhubungan dengan sensitivitas pada sensor kamera. Nilai dari ISO contohnya 100, 200, 400, 800 atau dalam kata lain dikalikan 2 dari sebelumnya. Semakin besar skala ISO, maka semakin sensitif sensor kamera menangkap cahaya yang mengakibatkan gambar semakin terang. Tetapi hati-hati dalam penggunaan ISO, karena apabila menggunakan ISO terlalu terang maka akan memunculkan noise atau grain pada gambar. Nah, yang kelima adalah shutter. Shutter dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan rana. Multimudahnya, bayangkan saja seperti tirai yang membuka dan menutup sensor dalam waktu tertentu. Apabila shutter dibuka dan ditutup lebih lama, maka cahaya yang masuk pada sensor kamera lebih banyak, dan sebaliknya, apabila shutter dibuka dan ditutup lebih cepat, maka sedikit cahaya yang masuk ke sensor. Dalam fotografi biasa digunakan istilah shutter speed, yakni kecepatan membuka dan menutup shutter di depan sensor. Nah, karena yang dibicarakan adalah nilai kecepatan, maka nilai dari shutter speed ini adalah satuan waktu, yaitu detik.
Shutter speed yang cepat bisa dari 1/1000, 1/2000, 1/4000, dan 1/8000, hingga yang lambat seperti 1 detik, 2 detik, 5 detik, hingga bulk mode. Metode dalam membuka shutter dengan waktu yang sangat lama tergantung pengaturan dari penggunanya. Sedangkan dalam dunia sinematografi, kita biasa mengenal istilah shutter angle. Jika shutter speed membuka dan menutupnya shutter ke sensor dengan gerakan secara vertikal atau horizontal. Shutter angle menggunakan piringan yang berbentuk disk yang bisa dibuka dan ditutup. Karena membuka dan menutupnya bergerak secara rotasi atau putaran, maka shutter angle bisa dinilai dengan satuan sudut, yakni derajat atau degree, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Derajat atau degree, 90 derajat, 180 derajat, 270, dan seterusnya. Dan semakin kecil ukuran shutter angle, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Yang keenam adalah aperture atau iris. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan bukaan lensa. Jadi, di dalam lensa terdapat sebuah pisau-pisau atau yang disebut dengan blade yang dapat membuka dan menutupnya. Bukaan lensa ini mempengaruhi jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Aperture mempunyai nilai yang disebut nilai f yang biasa digunakan dalam fotografi. F atau T dengan angka yang kecil seperti 1/2, 1/4, 2, 2/8 itu mempunyai bukaan lensa yang lebar, dan semakin besar angkanya seperti F atau T 11, 14, 16, 22, bukaannya semakin sempit. Apabila lensa mempunyai bukaan yang lebar, maka cahaya yang diteruskan ke sensor akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Apabila bukaan lensa sempit, maka cahaya yang dilanjutkan juga semakin sempit. Yang ketujuh adalah frame rate. Frame rate adalah frekuensi gambar atau image yang muncul secara berurutan dalam satu frekuensi. Frame rate ini bisa diekspresikan dalam istilah FPS, singkatan dari frame per second. Jadi, jumlah gambar yang berurutan dalam 1 detik. Di masa sekarang terdapat bermacam jenis frame rate. Ada 23,976, 24, 25, 30, dan masih banyak lagi. Untuk frame rate dalam pembuatan film, digunakanlah frame rate 23,976, 24, atau 25. Yang kedelapan adalah Paul dan NTSC. Paul dan NTSC adalah sebuah sistem pembaca warna dan gambar dalam sistem TV analog, khususnya dipakai dalam sistem broadcasting. Paul sendiri adalah singkatan dari Phase Alternating Line, dan NTSC adalah singkatan dari National Television System Committee. Dalam sejarahnya, sistem Paul digunakan oleh hampir semua negara di Eropa, Inggris, Jerman, Spanyol, Portugal, dan Italia. Sebagian besar dari negara Afrika dan hampir semua negara di Asia termasuk Indonesia juga menggunakan sistem PAL. Untuk NTSC digunakan oleh Amerika, Kanada, Meksiko, dan beberapa negara di Amerika Selatan, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Dalam menghasilkan gambar, sistem PAL menggunakan 625 garis 25 gambar dalam 1 detik atau 25 fps dan menggunakan sistem frekuensi listrik 50 Hz. Sedangkan NTSC menggunakan 525 garis 30 gambar dalam 1 detik atau 30 fps dengan menggunakan sistem 60 Hz. Oke guys, itulah tadi ke-8 istilah sinematografi. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton channel Smeta Kreatif. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.